Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Maret 2024. Semarang, Wulan menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Notifikasi dari nomor tak dikenal terus berdatangan sejak 3 hari lalu. Foto-foto suaminya, Arman, bersama perempuan lain. Di hotel. Di restoran. Bahkan di dalam mobil dengan posisi yang tidak senonoh. "Mas," bisik Wulan saat Arman pulang malam itu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. "Kita perlu bicara." Arman melepas jasnya dengan wajah lelah. "Bicara apa?" "Aku capek, Lan." "Ini." Wulan mengulurkan ponselnya. Arman melirik sekilas, lalu wajahnya mengeras. "Siapa yang kirim ini?" "Mas jawab dulu." "Itu siapa? Kenapa Mas sama dia?" "Cuma teman kantor." "Jangan parno, Wulan. Teman kantor yang dicium gitu." Wulan berteriak, air matanya tumpah. Anak mereka yang berusia 4 tahun, Rafa, terbangun dan menangis dari kamar. Arman menatap Wulan dengan tatapan dingin yang tak pernah Wulan lihat sebelumnya. "Iya, gue selingkuh." "Terus kenapa? Kamu pikir gue bahagia sama kamu? Kamu udah kayak emak-emak kampung. Gak keurus. Jelek." Kata-kata itu menghantam Wulan seperti pukulan telak. Perempuan yang sudah menemani Arman sejak mereka sama-sama miskin, yang bekerja keras membiayai kuliah Arman, yang rela merawat ibu mertua yang sakit stroke selama 2 tahun hingga meninggal. "Mas, aku yang bantu Mas kuliah dulu, aku yang..." "Iya, dan gue udah bales jasa kamu. Gue kasih makan, kasih rumah, kasih uang. Kita impas, Wulan. Sekarang gue mau cari yang lebih baik." Arman mengambil kunci mobil dan pergi, meninggalkan Wulan menangis di lantai ruang tamu. Rafa memeluk ibunya, ikut menangis meski tidak mengerti apa yang terjadi. Keesokan harinya, Wulan memaksa dirinya pergi ke kantor Arman. Ia harus tahu siapa perempuan itu. Di lobi, seorang satpam yang ramah memberitahu bahwa Arman sedang meeting di lantai 7. "Mbak nyari Pak Arman ya?" "Wah, Pak Arman memang baik orangnya. Istrinya juga cantik," kata satpam itu sambil tersenyum. "Saya istrinya," sahut Wulan pelan. Wajah satpam itu berubah. "Loh, tapi kemarin siapa?" Maaf Bu, saya salah lihat mungkin," tapi Wulan sudah mengerti. Perempuan itu sudah berani mengaku sebagai istri Arman di kantor. Wulan naik ke lantai 7 dengan hati remuk. Di sana, ia melihat Arman sedang berdiri di pantry bersama seorang perempuan muda berambut panjang, berbusana ketat, dengan riasan wajah tebal. "Mas," panggil Wulan. Arman menoleh, wajahnya berubah kesal. Perempuan di sampingnya malah tersenyum sinis. "Oh, ini dia ya orangnya, Mas," kata perempuan itu dengan nada meremehkan. "Pantesan Mas suka sama aku. Aku kan lebih muda, lebih cantik." "Siapa kamu?" Wulan melangkah mendekat. "Namanya Elisa, Lan." "Dan iya, gue cinta sama dia," sahut Arman datar. "Gue mau cerai." "Mas gila ya? Rafa masih kecil. Rumah tangga kita udah 10 tahun. Justru itu, 10 tahun gue terpenjara. Elisa baru setahun di kantor ini, tapi dia bikin gue ngerasa hidup lagi." Elisa mendekat, bibirnya tersenyum licik. "Mending kamu cepet-cepet tanda tangan surat cerai deh, Mbak. Kasihan Mas Arman. Lagian, perempuan kayak kamu emang gampang diganti. Yang muda, yang cantik, banyak." Wulan menampar Elisa. Plak! Pipi Elisa memerah. Tapi perempuan itu malah tertawa. "Oh, main kasar ya? Hati-hati loh, Mbak.
Perbuatan ada balasannya. Balasan dari apa? Kamu yang musuhin rumah tangga orang. Security datang dan memisahkan mereka. Wulan dipaksa keluar dari gedung kantor, sementara Arman bahkan tidak membela istrinya sendiri. Ia hanya berdiri di samping Elisa, memeluk pundak perempuan itu. Malam itu, Wulan tidak bisa tidur. Badannya terasa panas dingin. Kepalanya pusing. Ia memeluk Rafa yang tertidur di sampingnya sambil menangis dalam diam. Besoknya, Wulan merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Bagian intimnya terasa gatal luar biasa. Ia pikir itu hanya infeksi biasa, jadi ia beli obat di apotek. Tapi gatalnya makin parah. Bahkan ia merasa ada yang bergerak di dalam. "Mbak, kenapa dari tadi garuk-garuk terus?" tanya tetangganya, Bu Darmi, saat Wulan menjemput Rafa di rumahnya. "Gak tahu, Bu. Gatal banget." Mbak Wulan kelihatan pucat. "Makan yang benar, Mbak. Stres gara-gara masalah sama Mas Arman ya?" Wulan hanya mengangguk lemah. Ternyata gosip sudah menyebar di kompleks perumahan mereka. Malam harinya, Arman pulang untuk mengambil baju. Wulan mencoba bicara lagi, tapi Arman tetap keras kepala. "Udah Lan, gak usah dibahas lagi. Minggu depan kita ke pengadilan." "Mas, aku sakit. Ada yang aneh sama tubuhku. Ke dokter aja. Gue udah transfer uang." "Mas gila. Aku istrimu. Kenapa Mas gak peduli?" "Karena gue udah gak cinta. Udah berapa kali gue bilang, gue cinta sama Elisa. Dia yang gue mau. Elisa itu cuma mau harta Mas. Dia pelakor murahan." "Plak!" Arman menampar Wulan. Keras. Sampai Wulan terjatuh. "Jangan hina Elisa. Dia lebih baik dari kamu. Dia gak ngomel, gak cerewet, gak jelek kayak kamu." Rafa menangis keras melihat ibunya dipukul. Arman pergi begitu saja, meninggalkan Wulan tersungkur di lantai dengan pipi membengkak dan hati remuk berkeping-keping. Seminggu kemudian, kondisi Wulan makin parah. Gatal di area intimnya berubah menjadi perih luar biasa. Saat ia cek, ia melihat kulitnya mulai menghitam. Ada bau busuk yang mulai tercium. "Ya Allah, kenapa ini?" Wulan menangis di kamar mandi. Ia memaksakan diri ke dokter kandungan. Dokter itu, Dokter Sinta, memeriksa dengan wajah serius. "Ibu, ini bukan infeksi biasa. Jaringannya seperti membusuk. Tapi saya tidak menemukan bakteri atau jamur yang spesifik. Ini sangat aneh. Dok, tolong obatin aku. Sakit banget, Dok. Saya akan rujuk ibu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini di luar kapasitas saya." Di rumah sakit, Wulan menjalani berbagai tes. CT scan, lab darah, biopsi. Semua dokter kebingungan. Jaringan di area genitalnya membusuk dengan cepat, tapi tidak ada infeksi yang terdeteksi. "Ibu pernah kena trauma fisik? Atau pakai produk tertentu?" tanya dokter spesialis. "Enggak, Dok. Tiba-tiba aja kayak gini. Ini di luar nalar medis, Bu. Saya akan konsultasi dengan tim. Tapi kondisi ibu harus segera ditangani karena pembusukan ini bisa menyebar." Malam itu, Bu Darmi menjenguk Wulan di rumah sakit. "Mbak, boleh saya jujur?" kata Bu Darmi pelan. "Saya takut ini bukan penyakit biasa." "Maksud ibu? Mbak percaya gak sama yang gaib? Ini seperti santet." Wulan tertawa hambar. "Santet? Masuk akal gak, Bu?" "Saya serius, Mbak. Dulu ponakan saya kena santet susu konde. Tiba-tiba ada paku di perutnya. Dokter gak bisa jelasin. Terus diruqyah, baru ketahuan ada jin jahat yang dikirim orang. Siapa yang mau nyantet aku?" Bu Darmi diam sejenak. "Pelakor suami Mbak. Perempuan kayak gitu biasanya gak main-main kalau udah berebut laki-laki." Kata-kata Bu Darmi terus bergaung di kepala Wulan. Senyum licik Elisa. Kalimat, perbuatan ada balasannya. Wulan mulai merinding. 3 hari kemudian, kondisi Wulan makin kritis. Pembusukan menyebar.
Bau busuk makin menyengat meski sudah diberi antibiotik dan anti jamur dosis tinggi. Dokter mulai menyarankan operasi pengangkatan jaringan. Tapi dok, nanti aku gak bisa punya anak lagi dong. Wulan menangis. Kalau tidak diangkat, infeksi bisa menyebar ke organ lain, Bu. Ini pilihan hidup atau mati. Malam itu, Wulan meminta Bu Darmi mencarikan orang pintar. Bu Darmi membawa Pak Harjo, seorang dukun tua dari Banyuwangi yang terkenal bisa menangkal santet. Pak Harjo memeriksa Wulan dengan membaca doa. Tiba-tiba wajahnya berubah serius. Ibu kena santet. Ini bukan santet sembarangan. Ini santet brojo yang digabung dengan santet susu konde. Ada jin tujua yang dikirim masuk ke tubuh ibu. Jinnya serang bagian kewanitaan ibu, bikin membusuk dari dalam. Jin? Santet? Siapa yang kirim, Pak? Perempuan muda. Dia punya dendam karena ibu halangi jalan cintanya. Dia pakai dukun kuat. Bayarnya mahal. Mungkin puluhan juta. Elisa? Bisik Wulan. Tapi kenapa dia sampai segitunya? Perempuan macam itu gak punya hati nurani, Bu. Baginya, suami ibu itu harta berharga yang harus dia ambil. Ibu itu penghalang. Makanya dia musnahkan ibu. Pak bisa sembuhkan? Pak Harjo menggeleng pelan. Santeta sudah terlalu dalam, Bu. Jin tujua ini sangat kuat. Saya bisa coba usir, tapi kemungkinan berhasil cuma 50%. Santeta bisa balik ke pengirim kalau saya berhasil, tapi bisa juga ibu yang mati kalau gagal. Coba aja, Pak. Aku gak kuat lagi. Pak Harjo melakukan ritual ruqyah. Ia membaca ayat-ayat suci, membasuh tubuh Wulan dengan air zam-zam yang sudah dibacakan doa. Tapi tiba-tiba Wulan kejang-kejang. Mulutnya berbuih. Matanya memutih. Jinnya melawan, teriak Pak Harjo. Bu Darmi, pegang kakinya. Wulan berteriak dengan suara yang bukan suaranya. Suara berat, suara lelaki tua yang menyeramkan. Perempuan ini milik kami. Dia akan mati. Majikan kami sudah bayar mahal. Keluar kamu jin laknat. Pak Harjo terus membaca doa. Kami 7 bersaudara. Kami akan bikin dia busuk sampai mati. Ritual berlangsung 2 jam. Wulan pingsan. Pak Harjo terduduk lemas, wajahnya pucat. Bu Darmi, saya gagal. Jinnya terlalu kuat. Mereka dilindungi dukun yang lebih tinggi ilmunya dari saya. Ibu Wulan kemungkinan tidak akan bertahan lama. Bu Darmi menangis. Gak ada cara lain, Pak. Kecuali pengirimnya mati atau mencabut santetnya sendiri. Tapi perempuan kayak gitu mana mau? Wulan tersadar 2 hari kemudian. Badannya makin lemah. Bau busuk makin parah. Dokter sudah menyarankan operasi darurat, tapi Wulan menolak. Ia tahu, ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan dokter. Mbak, kita coba lapor polisi aja. Lapor Elisa yang nyantet Mbak, usul Bu Darmi. Buktinya apa, Bu? Polisi mau percaya? Mereka bakal bilang aku gila. Terus gimana? Mbak mau mati gini aja? Wulan menatap Rafa yang sedang tidur di sofa ruang rawat. Anaknya itu sudah tidak punya ayah. Arman bahkan tidak pernah menjenguk atau menelepon. Sekarang, Rafa akan kehilangan ibu juga. Bu Darmi, kalau aku meninggal, tolong jaga Rafa. Jangan kasih ke Arman. Dia gak pantas jadi ayah. Jangan ngomong gitu, Mbak. Tapi Wulan sudah pasrah. Ia memeluk Rafa dan menangis. Malam itu, Wulan bermimpi buruk. Ia melihat 7 sosok hitam mengelilingi ranjangnya. Mereka berbentuk seperti manusia, tapi wajahnya hancur, mata mereka menyala merah. Kamu akan mati, kamu akan membusuk, kamu penghalang jalan majikan kami, Wulan berteriak dalam tidurnya. Perawat datang dan memberinya obat penenang. Seminggu berlalu. Kondisi Wulan makin kritis. Dokter memaksa melakukan operasi. Saat dibuka, dokter-dokter di ruang operasi terkejut. Di dalam rahim Wulan, ada benda-benda aneh. Paku berkarat, pecahan kaca, rambut yang digulung membentuk bola,
dan daging yang sudah membusuk hitam. Ini, apa ini? Dokter Sinta hampir muntah melihatnya. Tidak mungkin ini masuk secara alami. Dok, ada tulisan di pakunya, kata perawat dengan suara gemetar di salah satu paku. Ada tulisan kecil dengan tinta merah, Elisa Pratiwi. Dokter Sinta mengambil foto sebagai bukti. Ini harus dilaporkan. Ini bukan kasus medis biasa. Operasi berlangsung 6 jam. Sebagian besar organ reproduksi Wulan harus diangkat. Ia tidak akan bisa punya anak lagi. Tapi yang lebih mengerikan, pembusukan sudah menyebar ke organ lain. Keluarga pasien, saya sudah berusaha maksimal. Tapi kondisi pasien sangat kritis. Kami sudah temukan benda-benda asing yang tidak masuk akal. Ini seperti sihir atau semacamnya. Medis tidak bisa menjelaskan. Bu Darmi menangis. Jadi Mbak Wulan? Paling lama 2 minggu. Mohon maaf. Berita tentang benda-benda aneh yang ditemukan dalam tubuh Wulan tersebar. Media lokal memberitakan. Polisi mulai menyelidiki. Nama, Elisa Pratiwi, yang tertulis di paku menjadi petunjuk utama. Elisa dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Perempuan itu datang dengan santai, bahkan masih sempat bersolek. Saya gak ngerti kenapa nama saya ada di paku itu. Mungkin Wulan sendiri yang nulis buat jelek-jelekin saya, kata Elisa dengan enteng. Tapi saksi rumah sakit menyatakan benda itu ditemukan di dalam rahim korban. Tidak mungkin korban memasukkan sendiri. Ya saya gak tahu. Saya kan bukan dukun. Lagian, masalah saya sama Mbak Wulan cuma masalah percintaan biasa. Saya gak sampai segitunya. Polisi tidak punya cukup bukti untuk menahan Elisa. Kasus ditutup karena kurang bukti. Sementara itu, Wulan terus melemah. Arman akhirnya datang menjenguk setelah dipaksa oleh orang tua Wulan. Tapi bukan rasa bersalah yang dibawa Arman, melainkan kemarahan. Kenapa kamu tuduh Elisa nyantet kamu? Dia gak mungkin kayak gitu. Mas, bahkan sekarang Mas masih belain dia? Lihat aku sekarang. Aku sekarat gara-gara dia. Itu cuma kebetulan. Kamu yang terlalu stres. Dasar perempuan bodoh. Arman. Istrimu sekarat, yang kamu pikirin malah selingkuhanmu, bentak ayah Wulan. Pak, saya udah bilang mau cerai sama Wulan. Saya gak mau terlibat masalah ini. Terserah mau bilang apa, saya gak percaya santet-santet. Arman pergi begitu saja. Wulan menangis dalam pelukan ibunya. Mama, aku mau mati ya. Aku takut, jangan gitu, nak. Kamu harus kuat demi Rafa. Tapi mereka semua tahu, Wulan tidak akan bertahan lama. Malam itu, Wulan meminta semua orang keluar. Ia ingin sendirian dengan Rafa. Anak lelaki kecil itu memeluk ibunya sambil menangis. Mama kenapa sakit terus? Mama gak sembuh-sembuh, Mama mungkin harus pergi, sayang. Pergi kemana? Mama mau ninggalin Rafa. Mama gak mau. Tapi Mama gak kuat lagi, Rafa gak mau Mama pergi. Rafa cinta Mama. Wulan memeluk anaknya erat-erat. Air matanya mengalir deras. Ia tahu, ini adalah pelukan terakhir mereka. Jam 2 dini hari. Monitor jantung Wulan berbunyi nyaring. Perawat datang terburu-buru. Dokter Sinta melakukan resusitasi, tapi sia-sia. Wulan meninggal dunia dalam kondisi tragis. Tubuhnya membusuk dari dalam. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung. Kematian yang menyakitkan dan tidak manusiawi. Pemakaman Wulan dihadiri banyak orang. Teman-teman, keluarga, tetangga, semua datang. Tapi tidak ada Arman. Suami itu bahkan tidak datang ke pemakaman istrinya sendiri. Mas Arman kemana? Tanya Bu Darmi pada keluarga Arman. Dia bilang dia tidak sanggup datang. Dia masih trauma, jawab kakak Arman dengan nada malu. Trauma? Istrinya mati dan dia trauma? Dasar bajingan. Rafa menangis di depan makam ibunya. Anak kecil itu tidak mengerti kenapa ibunya harus pergi. Kakek dan neneknya memeluk cucu mereka dengan air mata berlinang. 3 hari setelah pemakaman, terjadi hal aneh pada Elisa. Perempuan itu tiba-tiba merasakan gatal luar biasa di bagian intimnya. Sama persis seperti yang dialami Wulan. Arman, aku gatal banget.
Ada yang aneh, kata Elisa saat mereka sedang di apartemen. Ya ke dokter aja. Jangan lebay. Tapi ini gatal banget sampai perih. Elisa pergi ke dokter. Dokter memberikan salep, tapi tidak membantu. Malamnya, Elisa bermimpi buruk. Ia melihat Wulan dengan wajah membusuk berdiri di ujung ranjangnya. Kamu yang buat aku mati, sekarang giliranmu. Elisa terbangun dengan berteriak. Badannya keringat dingin. Arman yang tidur di sampingnya terbangun. Mimpi apa kamu? Aku lihat Wulan, dia bilang sekarang giliranku. Udah, jangan pikirin dia. Dia udah mati. Tapi sejak malam itu, kondisi Elisa makin parah. Gatal berubah jadi perih. Kulitnya mulai menghitam. Bau busuk mulai tercium. Sama persis seperti Wulan, Elisa ketakutan. Ia kembali ke dukun yang dulu ia pakai untuk mengirim santet ke Wulan. Dukun itu, Ki Joko, tinggal di sebuah rumah tua di pinggir hutan Semarang. Ki, tolong aku. Ada yang aneh sama tubuhku. Sama kayak yang kualami ke Wulan. Ki Joko memeriksa dengan wajah pucat. Santetnya balik. Balik? Gimana bisa? Kamu bunuh perempuan yang kuat spiritualnya. Dia punya garis keturunan orang suci. Arwahnya gak terima. Sekarang arwahnya bawa jin Tujua yang kamu kirim balik ke kamu. Terus aku harus gimana? Gak ada cara. Kamu harus terima akibatnya. Ini hukuman. Ki Joko, aku udah bayar kamu 80 juta. Tolong aku. Uangmu gak ada artinya di hadapan kematian. Kamu akan mati seperti Wulan. Menderita. Membusuk. Persis seperti yang kamu kirimkan. Elisa keluar dari rumah Ki Joko dengan tubuh gemetar. Ia mencoba berbagai cara, mendatangi berbagai dukun, tapi semua mengatakan hal yang sama. Santetnya balik dan tidak bisa dihentikan. 2 minggu kemudian, kondisi Elisa sama kritisnya dengan Wulan dulu. Arman yang awalnya setia, mulai menjauh. Ia muak dengan bau busuk dan kondisi Elisa yang makin mengerikan. Arman, jangan tinggalin aku sakit. Elisa menelepon Arman dengan suara lemah. Aku lagi sibuk. Nanti aja ya. Arman, kamu janji akan selalu ada buatku. Iya, tapi aku gak kuat lihat kamu kayak gini. Kamu bau, jelek, ngeri. Aku udah gak cinta lagi. Klik. Telepon diputus. Elisa menangis. Ia baru sadar, cinta Arman itu cinta palsu. Cinta yang hanya ada saat Elisa cantik dan sehat. Begitu Elisa sakit, Arman pergi meninggalkannya. Elisa meninggal dunia sendirian di apartemennya. Mayatnya baru ditemukan 3 hari kemudian oleh tetangga yang mencium bau busuk. Kondisi mayatnya mengerikan. Membusuk dari dalam, persis seperti Wulan. Polisi yang memeriksa TKP menemukan catatan harian Elisa. Di dalamnya, Elisa menulis pengakuan lengkap tentang santet yang ia kirimkan ke Wulan. Ia menulis bahwa ia mendatangi Ki Joko, membayar 80 juta rupiah, dan meminta jin Tujua dikirimkan untuk membunuh Wulan dari dalam. Aku menyesal, aku tidak seharusnya melakukan ini, sekarang aku merasakan penderitaan yang sama. Ya Allah, ampuni aku. Itulah tulisan terakhir Elisa sebelum ia meninggal. Sementara itu, Arman hidup dalam penyesalan. Ia kehilangan istri yang setia dan pelakor yang ia cintai dalam waktu singkat. Ia pulang ke rumah yang dulunya ia tinggali bersama Wulan. Rumah itu sepi. Rafa sudah dibawa oleh kakek dan neneknya. Arman duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka. Wulan yang cantik tersenyum di sebelahnya. Saat itu mereka masih miskin, tapi bahagia. Wulan, maafin aku. Arman menangis, tapi penyesalan datang terlambat. Wulan sudah mati dalam siksaan luar biasa. Rafa tumbuh tanpa ibu. Dan Arman harus hidup dengan rasa bersalah seumur hidup. Malam itu, Arman bermimpi. Ia melihat Wulan berdiri di ambang pintu kamar mereka. Mas. Wulan tersenyum sedih. Aku sudah memaafkan Mas. Tapi Mas harus jaga Rafa. Jangan sia-siakan kesempatan jadi ayah yang baik. Wulan, aku nyesal, aku bodoh, sudahlah, Mas. Yang penting sekarang, Mas harus bertanggung jawab. Rafa butuh ayahnya.
Wulan perlahan menghilang. Arman terbangun dengan air mata membasahi pipi. Keesokan harinya, Arman mendatangi rumah orang tua Wulan. Ia meminta maaf dan memohon bisa bertemu dengan Rafa. Orang tua Wulan awalnya menolak, tapi melihat kesungguhan Arman, mereka memberi kesempatan. "Papa." Rafa berlari memeluk Arman. Arman menangis memeluk anaknya. "Rafa, Papa minta maaf. Papa jahat sama Mama. Mama udah di surga kan, Pak? Mama gak sakit lagi kan?" "Iya, Nak. Mama udah gak sakit. Mama selalu sayang sama Rafa." Arman berjanji akan menjadi ayah yang baik untuk Rafa. Tapi rasa bersalahnya tidak akan pernah hilang. Setiap malam, ia bermimpi tentang Wulan. Tentang bagaimana ia mengkhianati perempuan yang sudah mendampinginya sejak mereka tidak punya apa-apa. 3 bulan kemudian, berita tentang kasus santet ini menyebar luas. Media nasional memberitakan. Polisi membuka kembali kasus dan menangkap Ki Joko, dukun yang membantu Elisa. Ki Joko dijatuhi hukuman penjara karena terbukti melakukan praktik ilmu hitam yang membahayakan nyawa orang lain. Di persidangan, Ki Joko mengaku, "Saya sudah memberi peringatan pada Elisa bahwa santet pembunuhan akan balik kalau korbannya punya garis keturunan orang suci. Tapi dia tetap memaksa. Dia bayar saya mahal. Saya tergoda. Sekarang saya menyesal." "Berapa kali Anda melakukan praktik seperti ini?" tanya jaksa. "Puluhan kali. Tapi kasus Wulan ini yang paling tragis. Korbannya perempuan baik-baik, ibu rumah tangga yang tidak bersalah. Dia mati mengenaskan." Hukuman penjara 10 tahun dijatuhkan pada Ki Joko. Tapi itu tidak akan mengembalikan nyawa Wulan dan Elisa. Rafa tumbuh dengan trauma. Anak kecil itu sering mimpi buruk tentang ibunya. Ia sering bertanya pada kakek dan neneknya, "Kenapa Mama harus pergi? Kenapa Mama gak sembuh?" Tidak ada jawaban yang bisa mereka berikan. Bagaimana menjelaskan pada anak kecil bahwa ibunya dibunuh dengan ilmu hitam karena perselingkuhan ayahnya? 5 tahun kemudian, Rafa sudah berusia 9 tahun. Ia sudah lebih mengerti tentang apa yang terjadi pada ibunya. Arman mencoba menjadi ayah yang baik, tapi hubungan mereka tidak pernah benar-benar hangat. Rafa tidak bisa memaafkan ayahnya sepenuhnya. Setiap tahun, pada tanggal kematian Wulan, Rafa selalu menziarahi makam ibunya. Ia membawa bunga kesukaan ibunya, melati putih. "Mama." Rafa kangen Mama. Rafa udah kelas 3, MA. Rafa pintar. Rafa selalu ranking 1. Mama pasti bangga kan? Rafa menangis di depan makam ibunya. Arman yang menemani hanya bisa diam. Rasa bersalahnya tidak pernah hilang. Setiap kali ia melihat Rafa menangis, ia teringat pengkhianatannya pada Wulan. "Wulan, maafin aku hancurkan hidup kita, aku hancurkan masa depan Rafa." Bisik Arman sambil menangis, tapi Wulan tidak akan pernah bisa mendengar permintaan maaf itu lagi. Ia sudah pergi, meninggalkan dunia dengan cara yang paling tragis. Mati dalam siksaan, mati karena cinta yang dikhianati, mati karena santet yang dikirimkan oleh perempuan yang merebut suaminya. Makam Wulan tetap ramai dikunjungi. Orang-orang datang untuk berdoa, untuk mengambil pelajaran. Kisah tragis Wulan menjadi peringatan bagi semua orang tentang bahaya perselingkuhan dan ilmu hitam. Di ujung makam, ada tulisan yang dipasang oleh keluarga Wulan. Di sini terbaring Wulansari Dewi, istri setia yang mati karena pengkhianatan ibu yang dicintai anaknya perempuan yang dibunuh oleh santet dan kecemburuan. Semoga Allah mengampuni dosanya dan memberi balasan setimpal pada yang menzaliminya. Dan di bawahnya, ada tambahan tulisan dengan tinta berbeda. Elisa Pratiwi meninggal karena santetnya. Sendiri barang siapa menggali lubang untuk orang lain, dialah yang akan jatuh ke dalamnya. 2 makam. 2 perempuan. 1 mati karena dizalimi. 1 mati karena berbuat zalim. Keduanya meninggalkan kisah tragis yang tidak akan pernah dilupakan. 10 tahun kemudian Rafa sudah dewasa. Ia kuliah di universitas terkemuka. Ia tumbuh menjadi pemuda yang soleh, tidak seperti ayahnya. Setiap hari, ia berdoa untuk ibunya. Arman sudah tua dan sakit-sakitan. Ia hidup sendirian. Tidak ada perempuan yang mau mendampinginya setelah mendengar kisahnya. Ia menjadi pelajaran bagi masyarakat tentang akibat perselingkuhan. Suatu hari, Arman terbaring di rumah sakit. Penyakit jantungnya kambuh. Rafa datang menjenguk, bukan karena cinta, tapi karena kewajiban sebagai anak. "Rafa." Arman meraih tangan anaknya dengan lemah. "Papa minta maaf.
Papa sudah hancurkan hidup kita semua, Papa gak perlu minta maaf ke aku. Papa harus minta maaf ke Mama. Tapi Mama udah gak ada. Papa menyesal setiap hari. Papa bermimpi tentang Mama terus, penyesalan Papa datang terlambat. Mama udah menderita. Mama mati mengenaskan. Dan aku harus tumbuh tanpa Mama. Arman menangis. Papa tahu. Papa pantas dapat hukuman. Seminggu kemudian, Arman meninggal. Tidak banyak orang yang datang ke pemakamannya. Orang-orang masih ingat pengkhianatannya pada Wulan. Rafa berdiri di depan makam ayahnya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa membenci ayahnya sepenuhnya, tapi ia juga tidak bisa memaafkan sepenuhnya. Papa, semoga Allah memaafkan Papa. Aku coba memaafkan Papa. Tapi rasa sakit itu gak akan pernah hilang. Rafa pergi meninggalkan makam ayahnya. Ia menuju makam ibunya yang tidak jauh dari sana. Ia duduk di depan makam ibunya dan menangis. Mama, aku datang lagi. Papa sudah meninggal. Tapi aku gak sedih. Aku cuma sedih karena kita gak bisa jadi keluarga yang utuh. Gara-gara keserakahan dan pengkhianatan Papa. Angin bertiup pelan. Daun-daun pohon di sekitar makam bergoyang. Rafa merasa ada kehangatan yang memeluknya. Seolah ibunya ada di sana, menghiburnya. Mama, aku janji akan jadi orang baik. Aku gak akan kayak Papa. Aku akan hormati perempuan. Aku gak akan selingkuh. Aku akan jadi lelaki yang Mama banggakan. Matahari mulai terbenam. Cahaya jingga menyinari makam Wulan. Di atas batu nisannya, ada kupu-kupu putih yang hinggap sejenak. Sebelum terbang tinggi ke langit, Rafa tersenyum meski air matanya masih mengalir. Mama, aku cinta Mama. Sampai jumpa lagi nanti, di surga. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.